Pernahkah kamu merenungkan makna di balik sebuah senyuman sederhana? Stefani, seorang perempuan biasa dengan kehidupan yang juga biasa, menemukan jawabannya di tempat yang tak terduga, pasar pagi, lewat senyum seorang tukang sayur. Kisah ini bukan sekadar tentang belanja, tapi tentang menemukan keindahan dalam kesederhanaan dan kekuatan dalam interaksi manusiawi. Ikuti perjalanan Stefani dan temukan bagaimana senyum pagi bisa mengubah perspektifmu. Stefani setiap pagi selalu merasa enggan saat harus pergi ke pasar. Bukan karena pasar itu kotor atau ramai, tapi karena rutinitasnya terasa begitu hampa. Ia merasa seperti robot yang diprogram untuk melakukan hal yang sama setiap hari. Bangun, mandi, sarapan, pergi ke pasar, pulang, dan seterusnya. Namun, ada satu hal yang sedikit mengubah persepsinya, senyum tukang sayur. Tukang sayur itu seorang pria paruh baya dengan kerutan di sekitar mata yang menambah kesan ramah, selalu menyambutnya dengan senyum yang tulus. Senyum itu terasa hangat dan menenangkan, seolah-olah ia adalah satu-satunya orang di pasar yang benar-benar melihatnya. Stefani mulai memperhatikan detail-detail kecil, bagaimana mata tukang sayur itu berbinar saat ia tersenyum, bagaimana suaranya selalu ceria saat menyapa, dan bagaimana ia selalu berusaha memberikan sayuran yang paling segar. Awalnya, Stefani menganggap senyum itu hanya sebagai bagian dari pekerjaan si tukang sayur. Ia berpikir bahwa senyum itu adalah cara untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Namun, semakin lama ia berinteraksi dengan tukang sayur itu, ia mulai menyadari bahwa senyum itu lebih dari sekedar strategi bisnis. Senyum itu adalah ekspresi dari kebaikan hati dan rasa syukur yang tulus. Tukang sayur itu tidak hanya menjual sayuran, tapi juga menjual kebahagiaan dan harapan. Ia mengingatkan Stefani bahwa hidup ini indah meskipun sederhana. Ia menunjukkan bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal kecil, seperti senyum pagi dari seorang tetangga pasar. Perlahan, Stefani mulai menantikan momen-momen di pasar pagi, bukan lagi sebagai rutinitas yang membosankan, tapi sebagai kesempatan untuk menerima senyum hangat dari tukang sayur. Suatu pagi, Stefani datang ke pasar dengan perasaan yang sangat sedih. Ia baru saja kehilangan pekerjaannya dan merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Ia berjalan lesu menuju lapak tukang sayur, mencoba menyembunyikan air matanya. Tukang sayur itu, seperti biasa, menyambutnya dengan senyum cerah. Namun, kali ini Stefani tidak bisa membalas senyumnya. Ia hanya menunduk dan memesan sayuran dengan suara yang lirih. Tukang sayur itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia bertanya kepada Stefani, "Apakah kamu baik-baik saja?" Stefani terkejut. Ia tidak menyangka bahwa tukang sayur itu akan peduli padanya. Ia mencoba menjawab dengan nada yang ceria, "Saya baik-baik saja, hanya sedikit lelah." Namun, tukang sayur itu tidak percaya. Ia menatap Stefani dengan tatapan yang penuh perhatian dan berkata, "Kamu tidak bisa berbohong padaku. Aku bisa melihat kesedihan di matamu." Stefani akhirnya tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia menangis terseduh-seduh di depan tukang sayur itu. Tukang sayur itu tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memberikan Stefani tisu dan membiarkannya menangis. Setelah Stefani merasa sedikit lebih baik, tukang sayur itu berkata, "Hidup ini memang tidak selalu mudah. Ada saat-saat bahagia dan ada saat-saat sedih. Tapi jangan pernah menyerah. Ingatlah bahwa selalu ada harapan. Dan ingatlah bahwa kamu tidak sendirian." Kata-kata tukang sayur itu menyentuh hati Stefani. Ia merasa seperti mendapatkan kekuatan baru. Ia menyadari bahwa tukang sayur itu bukan hanya seorang penjual sayuran, tapi juga seorang teman yang peduli dan seorang guru kehidupan. Ia merasa sangat berterima kasih kepada tukang sayur itu. Senyum paginya telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Sejak hari itu, hubungan Stefani dan tukang sayur semakin dekat. Mereka sering berbicara tentang banyak hal, mulai dari cuaca, politik, hingga masalah pribadi. Stefani belajar banyak hal dari tukang sayur itu. Ia belajar tentang kesabaran, ketekunan, dan rasa syukur.
Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak harus dicari dalam hal-hal besar, tapi bisa ditemukan dalam hal-hal kecil, seperti senyum pagi dari seorang tetangga pasar. Stefani juga belajar bahwa setiap orang memiliki cerita dan pengalaman yang berharga. Ia belajar untuk lebih menghargai orang lain dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Ia mulai lebih aktif dalam kegiatan sosial dan mencoba memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ia merasa bahwa hidupnya menjadi lebih bermakna dan lebih bahagia. Senyum tukang sayur telah mengubah hidup Stefani menjadi lebih baik. Stefani mulai meniru senyum tukang sayur. Ia mulai tersenyum kepada orang-orang yang ia temui di jalan, di kantor, dan di tempat-tempat lain. Ia menyadari bahwa senyum memiliki kekuatan yang luar biasa. Senyum bisa membuat orang merasa lebih bahagia, lebih percaya diri, dan lebih terhubung. Senyum bisa mengubah suasana hati yang buruk menjadi baik. Senyum bisa membuka pintu komunikasi dan membangun hubungan yang baik. Stefani merasakan sendiri dampak positif dari senyuman. Ia merasa lebih bahagia dan lebih dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Ia merasa bahwa senyum adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua orang, tanpa memandang usia, ras, atau agama. Ia menyebarkan senyuman kemanapun ia pergi, berharap bisa membuat orang lain merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang ia rasakan. Suatu hari, Stefani memutuskan untuk bertanya kepada tukang sayur tentang rahasia senyumnya. Ia bertanya, "Bagaimana kamu bisa selalu tersenyum, meskipun hidup ini tidak selalu mudah?" Tukang sayur itu tersenyum dan menjawab, "Aku tersenyum karena aku bersyukur atas apa yang aku miliki. Aku bersyukur karena aku masih bisa bangun setiap pagi, masih bisa melihat matahari terbit, masih bisa bertemu dengan orang-orang baik seperti kamu. Aku tahu bahwa hidup ini tidak selalu adil, tapi aku memilih untuk fokus pada hal-hal positif. Aku percaya bahwa senyum bisa menular. Jika aku tersenyum, orang lain akan tersenyum juga. Dan jika semua orang tersenyum, dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik." Jawaban tukang sayur itu sangat sederhana, namun senyumnya tukang sayur itu sangat mendalam. Stefani merasa terinspirasi oleh kata-kata tukang sayur itu. Ia menyadari bahwa kebahagiaan itu adalah pilihan. Ia bisa memilih untuk bahagia, meskipun hidup ini penuh dengan tantangan. Stefani dan tukang sayur terus menjalin persahabatan yang erat. Mereka sering berbagi cerita dan pengalaman. Mereka saling mendukung dan saling menginspirasi. Stefani merasa bahwa tukang sayur adalah salah satu orang terpenting dalam hidupnya. Ia menganggapnya sebagai mentor, teman, dan keluarga. Ia merasa sangat beruntung bisa mengenal tukang sayur itu. Senyum paginya telah mengubah hidup Stefani menjadi lebih baik. Ia belajar untuk lebih menghargai hidup dan lebih peduli terhadap orang lain. Ia belajar untuk menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan kekuatan dalam interaksi manusiawi. Ia belajar bahwa senyum adalah hadiah yang berharga yang bisa diberikan kepada siapa saja. Stefani akan selalu mengingat senyum tukang sayur dan akan selalu berusaha untuk menyebarkan senyuman kemanapun ia pergi. Kisah Stefani dan tukang sayur adalah kisah tentang kekuatan senyum dan keindahan persahabatan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal kecil dan interaksi manusiawi. Kisah ini menginspirasi kita untuk lebih menghargai orang lain dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Kisah ini mengajarkan kita bahwa senyum adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua orang dan bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Jadi, mari kita tersenyum kepada orang-orang di sekitar kita dan menyebarkan kebahagiaan kemanapun kita pergi. Siapa tahu, senyum kita bisa mengubah hidup seseorang seperti senyum tukang sayur mengubah hidup Stefani.
Gimana guys? Menyentuh banget kan ceritanya? Semoga kalian juga terinspirasi untuk selalu tersenyum dan menyebarkan kebaikan di sekitar kalian. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, komen di bawah tentang apa yang kalian rasakan setelah nonton video ini, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Share juga video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!